Untuk mengetahui perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, kita akan simak laporan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Balikpapan, Kalimantan Timur. Renata, sekitar 1 bulan lagi upacara kemerdekaan di IKN, Presiden juga telah menandatangani ada Perpres percepatan pembangunan IKN. Progresnya seperti apa sampai saat ini perkembangannya? Iya, Friska dan juga saudara, tentu dua hal yang paling disoroti adalah infrastruktur terkait dengan ketersediaan air dan listrik, yang dimana ini menjadi dua indikator bagi Presiden Joko Widodo untuk kemudian siap berkantor di ibu kota negara yang baru, Nusantara. Memang Friska dan juga saudara, untuk sampai saat ini progresnya kalau untuk infrastruktur air misalnya ini memang masih dalam tahap pemantauan atau commissioning test, yang dimana saat ini sedang dilakukan commissioning test yang bertahap. Untuk tahap pertama sudah dilakukan di tanggal 10 Juli yang lalu dengan metode dry pumping, jadi belum dialirkan airnya pada saat itu, dan ini juga kemudian dilanjutkan dengan tahap 2 yang direncanakan akan berlangsung pada hari ini. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan kapan kemudian pemantauan itu atau commissioning test itu dilakukan. Tetapi kalau kita merujuk pada memang beberapa tahapan sebelumnya, misalnya tahap pertama ini dilakukan pada dini hari. Jadi kami masih menunggu untuk keterangan terkait dengan sukses tidaknya untuk tahap kedua terkait dengan pengecekan instalasi pengolahan air di Sepaku. Nah, setelah itu nantinya pada tahap 3, Friska dan juga saudara, ini yang menarik juga karena nantinya Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, ini rencananya akan langsung meninjau bagaimana kemudian proses pemantauan air di IKN ini bisa terdistribusi dengan baik, tentunya dari instalasi yang sudah dipasang di Sepaku kemarin. Jadi memang masih ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pihak otorita maupun juga dari Menteri PUPR. Selain itu juga Friska terkait dengan infrastruktur listrik. Sebenarnya kalau berdasarkan keterangan dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, untuk infrastruktur listrik ini rampung di bulan Juli, yang dimana sudah ada pembangkit listrik tenaga surya juga, Friska dan juga saudara, yang dimana ini memiliki daya hingga 10 megawatt. Jadi memang masih perlu dilakukan penambahan lagi sekitar 40 megawatt ini, nantinya akan diusahakan begitu ya menjelang upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Friska dan juga saudara, untuk infrastruktur lainnya misalnya terkait dengan lapangan upacara, ini berdasarkan keterangan dari Danis Hidayat Sumadilaga selaku Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, misalnya ini sudah sampai 88% untuk lapangan upacara, kemudian Istana Presiden sudah mencapai 83%, Hotel Nusantara ini juga sudah disiapkan untuk kapasitas 300 orang menampung tamu undangan, dan kemudian petugas upacara ini nanti disiapkan 12 rusun ASN dan sejumlah gedung perkantoran. Untuk infrastruktur lain terkait dengan pemindahan ASN, misalnya Friska, rusun ASN ini sudah terbangun 12 dari 47 rusun. Jadi masih kita tunggu bagaimana kemudian proses pengecekan air, listrik maupun infrastruktur lainnya di IKN bulan ini. Friska. Pemerintah percaya diri jelang Agustus sudah siap persiapannya di IKN. Terima kasih Renata Panggalo.